Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. معاشر المسلمين جماعة صلاة Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, di hari yang mulia ini, kita bersama-sama, duduk bersama, berkumpul bersama di masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat, mendengar dan merasakan setiap hari, setiap waktu, begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Disadari, tidak diakui, ataupun lain sebagainya. Yang jelas, setiap detik anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap saat, setiap waktu kita nikmati. Nikmat yang telah kita nikmati dalam kehidupan selama ini harus menjadikan kita menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Menjadi pribadi-pribadi yang pandai berterima kasih. Dengan sikap yang seperti ini, insya-Allah, nikmat apapun yang diberikan kepada Allah akan terus bisa kita nikmati. Dan lebih dari itu, akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ibrahim ayat ke-7. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari dalam kesempatan yang penuh bahagia ini, kita bersama-sama mengajak diri kita. Kita bersama-sama mengingatkan diri kita masing-masing. Agar setiap waktu, bertambah hari, bertambah takut kita kepada Allah. Bertambah bertakwa kepada Allah. Dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan menjalankan apa yang sudah diperintahkan. Dan berupaya untuk selalu menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh syuri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan di penghujung tahun 2023. Tanpa kita sadari, 11 bulan sudah kita lalui. Kita saat ini sudah berada di penghujung tahun 2023.
yang dulu umurnya masih belasan, sekarang juga bertambah. Yang dulu umurnya sudah puluhan, tentunya hari ini juga bertambah. Yang terlihat juga berubah, yang dirasakan, yang didengar juga banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita. Pergantian tahun sebentar lagi tidak boleh lewat begitu saja. Pergantian waktu, bertambah hari, bertambah waktu, tentunya semakin membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik. Pergantian tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, untuk melakukan evaluasi, untuk melakukan introspeksi, melihat dalam diri kita secara pribadi terhadap perjalanan yang sudah kita lalui dalam 11 bulan yang lalu. Ini menjadikan introspeksi terhadap perjalanan hidup kita selama ini, agar ke depan, agar waktu yang akan datang lebih baik lagi, bisa kita perbaiki. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita selalu terlena. Kita tidak mampu mengambil ibrah, kita tidak bisa mengambil hikmah dalam setiap pengalaman yang telah kita dapatkan. Dengan merenungkan masa lalu, dengan melihat masa yang sudah kita lalui, kita bisa meninggalkan apa yang menjadi hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa yang akan datang ini. Tentunya jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, kita harus tetap optimis untuk bisa melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan lebih baik di masa yang akan datang. Dengan terus melakukan ikhtiar terbaik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini harinya sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia akan dilaknat celaka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, selain melakukan muhasabah, mengingat kembali, melihat lagi terhadap apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu, kemarin, baru saja hari ini, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa yang akan datang, waktu yang sebentar lagi akan kita lalui bersama di tahun 2024. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup. Sebuah perjalanan pasti butuh yang namanya persiapan. Dalam mengarungi kehidupan, melalui upaya ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak akan pernah mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal kepada Allah, untuk berserah diri kepada Allah. Dalam surat Al-Luqman ayat 34 disebutkan, "Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir." Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dia kerjakan besok. Begitu pula
Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi ini mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dalam ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan tidak ketahuan kita tentang apa yang akan terjadi besok pagi. Apa yang akan terjadi setelah ini. Dalam satu ayat ini, Allah menunjukkan 5 kekuasaannya sekaligus tentang masa depan kita. Yang pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan tiba, kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan datang. Yang kedua, disinilah Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Yang ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Meskipun saat ini kemajuan teknologi yang bisa kita lihat saat ini, dengan peralatan-peralatan yang canggih, yang modern, bisa melihat kondisi bayi dalam rahim, bisa melihat kondisi dalam tubuh kita manusia. Tentunya pada hakikat semuanya itu masih dalam prediksi, tidak bisa ditentukan 100%. Yang keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya bisanya berusaha mencari cara yang terbaik, mencari cara mana yang harus kita lalui dengan analisa. Namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Manusia hanya bisa berusaha, tetapi penentu adalah Allah Rabbul Alamin. Dan yang kelima, saudaraku, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati. Semua manusia tidak akan pernah tahu kapan dan di mana dan seperti apa. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal di mana saja, kapan waktunya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Untuk mengakhiri khutbah muhasabah ini, mari kita bersama-sama merenungi, kita bersama-sama mengingat kembali, melihat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Hakim. Iltanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla hiramika, wa sihhatika qabla saqamika, wa ghinaaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kekayaanmu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Semoga kita semuanya, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita semuanya selalu diberikan rahmat, selalu diberikan hidayah, diberikan keridhoannya dalam setiap kita mengarungi dalam kehidupan ini. Dan tentunya kita semuanya selalu diberikan perlindungan, keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.